Anda masih menyaksikan Economic Update pemirsa. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengikuti rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka untuk membahas persoalan lahan di Pulau Rempang. Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan agar penyelesaian masalah Rempang tersebut harus dilakukan dengan baik dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana. Berdasarkan hasil kunjungannya tersebut, pihaknya menemukan solusi, yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran. Menurut Bahlil, warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun dan sudah ada 300 kepala keluarga dari total 900 kakak yang bersedia dipindahkan. Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi berikut dengan sertifikat hak milik serta dibangunkan rumah dengan tipe 45. Dalam proses transisi untuk pergeseran tersebut, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar 1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar 1,2 juta per kakak. Bahlil mencontohkan jika dalam satu kakak tersebut ada 4 orang, maka mereka akan mendapatkan uang tunggu sebesar 4,8 juta rupiah dan uang kontrak rumah sebesar 1,2 juta rupiah, yang totalnya hingga 6 juta rupiah. Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan. Yang kedua, kami diberikan tugas langsung oleh Bapak Presiden, dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain. Dan oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17.000 hektar areal Pulau Rempang itu yang bisa dikelola hanya 7.000 lebih sampai 8.000, selebihnya adalah hutan lindung, dan kami fokus pada 2.300 hektar tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel. Dalam pertemuan kami beberapa hari lalu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, saya datang sendiri di Rempang selama 2 hari dan menemui masyarakat di sana, dan alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi Rempang itu bukan pergusuran, sekali lagi. Yang kedua, bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Karena kita melakukan, kalau relokasi itu dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang. Tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung, di kampung yang masih ada di Rempang. Masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan. Selama ini jujur saudara-saudara saya di sana, saya duduk sholat bareng sama mereka, saya makan bareng, saya tanya dari hati ke hati dengan penuh kekeluargaan. Ternyata saudara-saudara saya di sana secara turun-temurun itu sebagian belum mempunyai alas hak. Dan dengan pergeseran ini kita memberikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah kita kasih dengan tipe 45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45 dengan harga 120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP, nilainya berapa itu yang akan diberikan. Yang berikut juga adalah pada saat mereka transisi sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu. Itu 1.200.000 per orang, dan uang kontrak rumah 1.200.000 per kakak. Jadi kalau satu kakak itu ada 4 orang, maka dia mendapatkan uang tunggu 4.800.000 dan uang kontrak rumah 1.200.000. Jadi total kurang lebih sekitar 6 juta rupiah. Itu cara perhitungannya. Kemudian di dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman, ada keramba, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa pergeseran ke satu kampung yang namanya Tanjung
Tanjung Selong kalau nggak salah ya. Nanti saya kasih tahu. Coba cek Tanjung apa itu di petanya. Coba cek mana map saya. Itu akan dijadikan sebagai perkampungan percontohan yang akan kita tata betul, baik dari sisi infrastruktur jalannya maupun dari sisi puskesmas, kemudian air bersih, kemudian sekolah. Kita akan buat sedemikian baik, termasuk dalamnya adalah pelabuhan untuk perikanan. Saya pikir itu teman-teman dan tim saya, kami akan lakukan untuk langsung turun ke lapangan. Dan kalau teman-teman media mau tanyakan, silakan tanyakan ke tim, yaitu di bawah Kementerian Investasi, agar informasinya satu arah, tidak melahirkan pemikiran-pemikiran yang lain. Yang kedua, kami juga akui bahwa dalam proses kemarin itu terjadi cara-cara yang kurang elegan, yang kemudian berdampak pada ketidaknyamanan bagi saudara-saudara saya yang ada di sana. Informasi terkini dari yang tukang demo, dari yang saudara-saudara saya melakukan demo, 6 orang atau 8 orang dari Pulau Rempang itu sudah kita keluarkan. Kami sudah memberikan garansi itu kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolres. Tetapi yang melakukan demo di luar dari masyarakat Rempang dan itu dilakukan, mohon maaf, dengan cara yang tidak lazim, itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi juga melaporkan bahwa dari 17.000 hektar area Pulau Rempang, hanya sekitar 8.000 hektar lahan saja yang bisa dikelola. Pembangunan industri di Pulau Rempang hanya akan menggunakan 2.300 hektar lahan yang ada.